13, Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu juga, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saya tanya keluarga Julianus, apakah anak ini sudah diserahkan ke gereja atau belum? Hari ini terjadi penyerahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ajaran kebenaran firman Allah yang sejati, bahwa anak kecil ini belum bisa dibaptis. Saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang senior yang tua, tatkala itu dibaptis, saya dibaptis oleh Pendeta Yohanes Samparai di jemaat GKI Shalom Deka Kairawi di tahun 72. Saya diberi nama seperti nama yang ada. Tapi setelah itu Tuhan panggil saya, dan Tuhan suruh saya ketika saya selesaikan sekolah di sekolah pendidikan guru, dan Tuhan suruh saya baptis di Sungai Kabur di Wapoga di tahun 89. Saya dibaptis berdasarkan kebenaran firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Nya, sehingga kita tidak keliru dalam proses ini. Di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-22, Tuhan berkata, dan ketika genap waktu pentairan menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan lahir di kandang Betlehem. 8 hari kemudian dia dibawa diserahkan di dalam Kabala, dan di situ telah disaksikan oleh seorang nabi. Ada 2 nabi-nabiya dan seorang nabi yang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang Israel yang menantikan kedatangan Tuhan, karena dia mendengar firman Tuhan bahwa akan lahir seorang bangsa dari keturunan Daud, dialah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Maka dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan umur panjang sampai dia melihat siapa itu Immanuel atau Yesus Kristus. Dan Tuhan tambahkan umur panjang. Waktu Yesus dibawa ke dalam Kabala, diserahkan ke dalam tangan imam-imam untuk didoakan, Simeon datang dan dia mempersembahkan korbannya. Dan dia berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, karena hamba-Mu telah melihat keselamatan dari Sion. Anak ini masih kecil, kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan lindungi dia dari masa 0 tahun sampai masa 15 tahun. Karena masa 15 tahun itu adalah masa prapubertas. 18 tahun itu masa pubertas. Masa ini sudah ada titik salah dan dosa. Anda disuruh baptis supaya Tuhan tandai ada tanda darah Kristus, sehingga dosamu yang merah bagaikan remisi. Setelah datang kepada Tuhan atau datang beribadah, apabila ada salah dan dosa, apa Tuhan berdoa, maka dosamu disucikan sesuai dengan Yesaya pasal 1 ayat 18. Baiklah, marilah berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah bagaikan remisi dan putih bagaikan salju. Jadi anak ini tidak dibaptis. Berdasarkan firman Allah, Yohanes berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan orang keliru. Sehingga Yesus dibawa dari kandang Betlehem dibaptis, tidak diserahkan dulu, sehingga dia umur 12 tahun hikmat Allah memenuhi kehidupannya, dan dia bisa mampu bercakap-cakap menantang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Setelah dia umur 30 tahun dia dibaptis. Hari ini manusia tidak bisa umur sampai 30 tahun. Karena manusia makin lama semakin kerdil. Masih kecil kepala sudah botak, masih kecil gigi sudah rontok, masih kecil mata sudah buta. Manusia sudah menuju ke masa kerdil. Kalau dulu manusia enak, dari tinggi sampai yang kecil, jadi umur 15 tahun sudah melakukan salah dan dosa, Anda harus dibaptis. Di dalam pengetahuan ilmu jiwa perkembangan, umur 15 tahun manusia sudah mulai mengenal apa itu dunia cinta. Nanti timbul jagung di sini, berarti masa remaja. Sudah ada biji jerawat. Perempuan punya buah dada, berarti sudah masa kematangan, dan tanda-tanda keremajaan sudah muncul. Sehingga di batas usia ini Anda harus dibaptis. Sehingga dari penyerahan anak ini sampai 12 tahun, 13-14 baptis, supaya Tuhan tandai pimpin engkau sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya hari ini terjadi proses penyerahan anak Imel Aronggear ke dalam tangan Tuhan. Keluarga ini berharap bahwa dengan hadirnya anak ini dia akan menambah sukacita.
Sebab dia adalah harapan bagi kehidupan keluarga. Lebih daripada itu, dia akan menjadi tiang bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya hari ini terjadi penyerahan anak kepada Tuhan di hadapan jemaat dan di hadapan Allah Bapa di surga. Lalu abangnya Julianus akan menyerahkan anak ini kepercayaan sepenuh kepada Martinus. Untuk Martinus pelihara atau jadikan dia sebagai anak, dengan dia menbimbing dia, mengajar dia, melatih dia, sehingga dia memiliki pengetahuan dasar dalam kebenaran firman. Dan saya percaya bahwa keluarga ini adalah keluarga imamat. Mereka melakukan sesuatu hari ini berdasarkan firman Allah. Kita menyanyi pujian yang berkata, ku serahkan anaknya. Lalu saya akan berdoa bagi anak ini. Selepas dari sini saya menyerahkan kembali anak ini kepada kedua anaknya dan kedua tumpuan kakimu dan langit itu adalah takhtamu. Hari ini Tuhan telah tetapkan satu rencana akbar di tengah-tengah jemaat dan di hadapan hadirat Allah. Jadi proses penyerahan anak Imelda Ronggear ke dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia, kami adalah bangsa yang lahir dari kesalahan dan dosa, tapi setelah kami mengerti firman Allah, maka kami akan melakukan firman Allah dalam setiap kehidupan kami, di mana hari ini keluarga Julianus sebagai keluarga pilihan Allah, sebagai seorang wakil gembala dalam misi pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat Gideon Kairawi, dengan hati yang sungguh-sungguh bersama istrinya menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi pelindung, perisai dan kekuatan baginya, menjaga dia di waktu susah, di waktu senang, di waktu siang dan di waktu malam. Tuhan taruh di atas bahu anak Imelda kunci kerajaan sorga itu, sehingga dari kecil menjadi anak-anak remaja dan menjadi dewasa, dia tampil beda penuh wibawa, otoritas Allah di atas dirinya, sehingga segala bentuk kelakuan apapun kami putuskan, biarlah keilahian Allah bersinar di atas kehidupan anak ini, dari sejak bayi ini sampai kepada dewasa nanti. Tuhan jadikan dia berarti bagi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi hamba akan menyerahkan anak ini kembali kepada keluarga yang melahirkan. Selanjutnya akan menyerahkan kepada keluarga yang akan memelihara dia. Biarlah dengan hati yang penuh merendah, keluarga ini harus melepaskan anak ini. Dan dikala di suatu waktu anak ini terus bertambah usia, biarlah hati mereka menjadi hati yang kudus, sehingga mereka tidak mengingat anak ini kembali, sebab hari ini mereka menyerahkannya. Kehendak dan kuasa Allah semakin menjadi nyata dalam proses ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama sepenuhnya Tuhan Yesus, hamba dapat memberkati anak ini dan menyerahkan dia ke dalam lindungan tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
Martinus untuk menambah jumlah jemaat ini. Kami mempersilakan.